Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazuli Ahmad, kelas MPI 2C, NIM 12620703122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Pengertian sejarah teknologi pembelajaran. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekno, yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan, dan logi yang berarti kata studi atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara terminologis, teknologi merupakan pengetahuan tentang membuat sesuatu. Maksudnya, teknologi adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan yang praktis. Ada 3 aspek utama yang harus dipahami tentang arti teknologi pembelajaran, yakni yang pertama, aplikasi pengetahuan maksudnya membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. 2. Tujuan praktis merujuk pada berbagai jenis ilmu pengetahuan dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. 3. Dinamika perubahan yang diakibatkan oleh adanya penerapan dan tujuan menerapkan ilmu pengetahuan. Macam-macam teknologi pembelajaran ada 5. Yang pertama, A. Teknologi pembelajaran sebagai media. Kemajuan di bidang pembelajaran audiovisual telah mengundang perhatian banyak ilmuwan teknologi pembelajaran untuk merumuskan definisi teknologi pembelajaran dalam mengembangkan arah dan perkembangan bidang ini sehingga mengkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan mempercerdaskan kehidupan manusia. Komunikasi audiovisual mencakup 1. Kajian tentang kekuatan dan kelemahan khusus dan relatif dari pesan-pesan bergambar dan tidak terwakilkan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk tujuan apapun. 2. Penataan dan sistematisasi pesan oleh manusia dan alat dalam lingkungan pendidikan. B. Teknologi pembelajaran sebagai suatu bidang ilmu. Teknologi pembelajaran lebih dipandang sebagai suatu bidang ilmu daripada teori atau cabang dari teori. Konsep bidang dapat memberikan penajaman kajian teknologi pendidikan dan tampaknya sangat sulit membahas fokus kajian ini tanpa menggunakan kata bidang untuk mendeskripsikannya. Kata bidang juga menggambarkan adanya suatu kawasan seperti kawasan identifikasi, pengembangan, organisasi, dan pemanfaat sumber belajar sebagaimana yang terdapat dalam formulasi definisi. Selain itu, penggunaan kata bidang dalam definisi tersebut untuk melegitimasi adanya upaya untuk mengembangkan baik proses pembelajaran maupun produk yang dihasilkan melalui hasil kegiatan pengembangan. C. Teknologi pembelajaran sebagai suatu proses. Teknologi pembelajaran sebagai suatu proses mengandung arti bahwa seluruh komponen yang terlibat harus dikelola dalam suatu sistem untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dalam definisi ini pula terdapat 3 konsep yang semuanya mengarah kepada proses konsep tentang sumber belajar, manajemen, dan pengembangan. D. Teknologi pembelajaran dan kawasan bidang ilmu. Definisi tersebut maksudnya bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek tentang desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Komponen definisi 1994 mencakup berbagai poin sebagai berikut. 1. Teori dan praktek. 2. Kawasan bidang desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. 3. Proses dan sumber. 4. Untuk belajar. E. Teknologi pembelajaran sebagai studi dan praktis. Teknologi pendidikan
adalah studi dan praktis etis untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses-proses dan sumber teknologi yang sesuai. Ada beberapa perbedaan antara teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan yang mencakup area kajian, kata kunci, fokus, tujuan, dan lingkup kajian. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Definisi teknologi pembelajaran sebelum tahun 1994 ada 3. Yang pertama, definisi AICT 1963. Yang kedua, definisi Komisi Teknologi Pembelajaran 1970. Yang ketiga, definisi Silber tahun 1970. Definisi teknologi pembelajaran 1994 dan komponen-komponennya. 1. Teori dan praktek. Teori terdiri dari konsep, bangunan, prinsip, dan proporsi yang memberi sumbangan terhadap khasanah pengetahuan. 2. Desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kawasan desain merupakan sumbangan teoritik terbesar dari teknologi pembelajaran untuk bidang pendidikan yang lebih luas. 3. Proses dan sumber. Proses adalah serangkaian operasi atau kegiatan yang diarahkan pada suatu hasil tertentu. Sedangkan sumber ialah asal yang mendukung terjadinya belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. 4. Untuk keperluan pembelajaran, tujuan teknologi pembelajaran adalah untuk memacu dan memicu belajar. Dalam definisi tersebut bahwa belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman. Prinsip-prinsip landasan teknologi pendidikan ada 5. 1. Lingkungan kita senantiasa berubah. 2. Jumlah penduduk semakin bertambah meskipun dengan persentase yang mengecil. 3. Sumber-sumber semakin terbatas. 4. Hak setiap pribadi untuk dapat berkembang semaksimal mungkin, selaras dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. 5. Masyarakat berbudaya teknologi, yaitu bahwa teknologi merupakan bagian yang tertanam dan tumbuh dalam setiap masyarakat dengan kadar yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang landasan teknologi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pendidikan atau dapat disebut juga kawasan pembelajaran. Aplikasi teknologi dalam pendidikan mengakibatkan timbulnya kebutuhan untuk menganalisis proses pendidikan dan latihan ke dalam komponen-komponen kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas. Itu adalah unit pekerjaan yang dilakukan seseorang atau mesin yang dapat diamati dan diukur serta memberikan hasil yang segera. Apabila digabungkan dengan kegiatan lainnya akan membantu tercapainya tujuan secara langsung.
berdasarkan pengembangannya dalam bidang teknologi pendidikan dan disiplin ilmu lainnya yang relevan sebagai landasan teknologi pembelajaran. Kemungkinan ke depan jumlah kawasan beserta kategorinya akan semakin berkembang. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan kelima kawasan tersebut. Yang pertama, kawasan teknologi. Desain kawasan teknologi pembelajaran adalah desain atau perancangan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan perencanaan suatu program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. Kawasan desain menurut Sells dan Rizai dapat dilukiskan sebagai berikut. A. Desain sistem pembelajaran. B. Desain pesan. C. Strategis pembelajaran. D. Karakteristik peserta didik. Desain maksudnya adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain ini meliputi 4 cangkupan. Yang pertama, A. Desain sistem pembelajaran. B. Desain pesan. C. Karakteristik. Dan D. Kawasan pengembangan. Kawasan teknologi pengembangan berikutnya adalah pengembangan yang berarti proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Bahan belajar cetak dominan menggunakan bahasa. Ragam bahasa yang digunakan hendaknya sederhana, komunikatif, interaktif, sedangkan informasi yang disampaikan dengan bahasa cenderung bersifat abstrak. Bila bahasa yang dipakai kurang menarik dan sulit dicerna, tentu peserta didik akan bosan. Untuk menghindari yang abstrak perlu digunakan visual. Yang pertama, visualisasi ini dapat berbentuk gambaran, foto, lukisan, dan lain-lain. Yang kedua, teknologi audiovisual, yakni cara memproduksi dan menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Yang keempat, multimedia atau teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan belajar dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh teknologi multimedia, khususnya dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi tinggi, yakni ada interaktivitas peserta didik yang tinggi dengan berbagai macam sumber belajar. 2. Kawasan pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional dan bahan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran, semisal bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti atau dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. 3. Kawasan pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi.
4. Penilaian dalam pengertian yang paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan tentang ruang lingkup teknologi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Pengertian pendekatan sistem pembelajaran. Sistem pada mulanya digunakan di bidang teknik mesin untuk merancang sistem-sistem elektronik, mekanik, dan militer. Pada akhir tahun 1950 dan awal 1960-an mulai diterapkan dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Pengertian pendekatan sistem perlu diklarifikasi agar konsisten dalam penggunaan atau aplikasinya, seperti dikemukakan oleh Winardi. Kita perlu mengerti dan memupuk kemampuan untuk bekerja dengan sistem-sistem dengan cara yang intelijen, yaitu dengan menggunakan pendekatan sistem untuk menemukan sifat-sifat penting dari sistem yang bersangkutan, yaitu kemudian memberikan keterangan-keterangan kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem tersebut. Pendekatan berfungsi mendeskripsikan hakikat apa yang akan dilakukan memecahkan suatu masalah. Pendekatan dapat berwujud cara pandang, filsafat, atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran yaitu ada 2 ciri utama, yaitu 1. Pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, terjadinya interaksi antara siswa dengan guru, dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara efektif. 2. Penggunaan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju pada konsep pencapaian tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah hubungan antara unsur-unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Unsur-unsur dalam pembelajaran yaitu manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Komponen sistem pembelajaran. Komponen-komponen sistem pembelajaran yaitu 1. Siswa, 2. Tujuan, 3. Kondisi, 4. Sumber-sumber belajar, 5. Dan hasil belajar. Manfaat dari pendekatan sistem pembelajaran ada 4. 1. Melalui pendekatan sistem. 2. Pendekatan sistem membimbing dan menuntut guru untuk melaksanakan kegiatan yang sistematis. 3. Dengan adanya pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia. 4. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Maksudnya, kita dapat melihat apakah tujuan dari proses pembelajaran sudah mencapai tujuan atau masih ada beberapa kendala. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran antara lain 1. Faktor guru, 2. Faktor siswa, 3. Faktor sarana dan prasarana, 4. Faktor lingkungan,
Dampak adanya teknologi terhadap dunia pendidikan. Dampak positif teknologi terhadap pendidikan yaitu 1. Dapat memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru. 2. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer, dan lain-lain. 3. Adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. 4. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam bidang pendidikan tentu banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Salah satu contoh yaitu pengandaan soal ujian. Dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak tentunya. Di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan eptik, juga akan muncul dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh perkembangan eptek dalam proses pendidikan, antara lain 1. E-learning yang dapat menyebabkan pengalihan fungsi guru dan mengakibatkan guru menjadi tersingkirkan. 2. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti game online atau lain-lain. 3. Peserta didik biasa terkena information overload, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada. 4. Pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. 5. Tindakan kriminal. Di dalam dunia pendidikan hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan. 6. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa, maupun pengajar, guru, atau dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran dalam kurung pembelajaran daring atau online. Pengertian pembelajaran dalam jaringan. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan dan kemajuan di berbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring atau e-learning merupakan suatu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, di mana dalam proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan face to face, tetapi menggunakan media elektronik yang mampu memudahkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ciri-ciri pembelajaran daring menurut Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan nomor 109 tahun 2013 ialah 1. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. 2. Proses pembelajaran dilakukan secara elektronik. 3. Sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi dikembangkan dan dikemas dalam bentuk yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi serta digunakan dalam proses pembelajaran. 4. Pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya, dan berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. 5. Pendidikan jarak jauh bersifat terbuka, yang yaitu pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal penyampaian, pemilihan, dan program studi dan waktu penyelesaian program. Berikut 3 model pembelajaran daring. 1. Pembelajaran daring model 1 melibatkan pengampu dan peserta secara penuh. 2. Pembelajaran daring model 2 berbeda dengan model 1. Pembelajaran daring model 2 melibatkan peserta, mentor, dan mengampu. Model ini dilakukan secara daring penuh dengan menggabungkan interaksi antara peserta, mentor, dan pengampu dengan model pembimbingan sebagai berikut. Interaksi pengampu dan mentor. Pengampu mendampingi mentor dan berinteraksi dengan mentor secara daring. 3. Pembelajaran model daring kombinasi. Di dalam model daring kombinasi, peserta melakukan interaksi belajar secara daring dan tatap muka. Manfaat sistem pembelajaran daring. Manfaat belajar online atau dalam jaringan antara lain belajar dilakukan di mana saja dan kapan saja. Belajar juga dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing siswa. Belajar online juga mengedepankan inisiatif dan independensi siswa. Aplikasi pembelajaran dalam jaringan. Pada era yang semakin maju, perkembangan teknologi jaringan komputer juga turut semakin pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat yang banyak dan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer dapat mempermudah proses perpindahan data dan informasi. Internet jaringan komputer raksasa banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Internet dapat digunakan sebagai pengganti media komunikasi tradisional yang lebih mudah dan cenderung lebih murah, di mana banyak orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan teknologi yang dapat menggunakan fasilitas internet. Jaringan komputer merupakan himpunan interkoneksi antara dua komputer autonomus atau yang lebih terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel. Data yang berupa teks, audio, maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file, data, mencetak yang terhubung dalam jaringan secara bersama-sama. Sistem jaringan komputer adalah gabungan atau kumpulan dari beberapa komputer yang dapat diakses secara bersama-sama. Selain penggunaan internet sebagai media komunikasi, jaringan komputer juga dapat digunakan sebagai media resource sharing, di mana data dan informasi dari sebuah device personal, komputer, handphone, dan sebagainya dapat dibagi kepada device lain tanpa menggunakan media penyimpanan tambahan seperti flash disk, CD, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
dari presentasi saya dari tinjauan histori lahirnya teknologi pembelajaran, landasan teknologi pembelajaran dan ruang lingkup teknologi pembelajaran, pendekatan sistem dalam teknologi pembelajaran, 4. Aplikasi teori belajar dalam teknologi pembelajaran, dan pengembangan sistem pembelajaran konsepsi dan model-modelnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf, jika ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.